Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti mata kuliah metodologi fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Bahaudin. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ijma' dan qiyas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1. Dan selanjutnya ada Fikrotunisa sebagai pemateri 2. Kemudian Mainola sebagai pemateri 3 dan yang terakhir Vela sebagai pemateri 4. Dan selanjutnya pemateri 1 akan saya presentasikan, yaitu tentang dalil-dalil syariah. Definisi dalil. Secara etimologi, dalil adalah petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non-material atau maknawi. Sedangkan secara terminologi, dalil berarti suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara yang bersifat praktis, baik yang statusnya qot'i maupun dhomi. Adapun tata urutan sumber hukum Islam, yaitu pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ijma'. Definisi ijma'. Secara etimologi, ijma' artinya niat yang kuat dan kesepakatan. Menurut Al-Amidi, ijma' seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yaitu kesepakatan sejumlah ahlul halali wal aqdi, yaitu para ahli yang berkompeten mengurusi umat. Menurut kesepakatan ulama usul fikih, kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara mengenai unsur-unsur ijma'. Di antaranya kesepakatan meliputi adanya khilaf membatalkan ijma'. Kemudian ada para mujtahid, yaitu syarat-syarat mujtahid memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, Sunnah, masalah ijma' sebelumnya dan usul fikih. Kemudian umat, kesepakatan oleh non-muslim tidak dianggap ijma'. Selanjutnya hukum syara. Pembahasan dalam masalah ijma' adalah dari dalil-dalil syar'i. Dan yang terakhir setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu apabila ada kesepakatan umat Islam pada zaman Nabi, maka tidak dianggap ijma' dari segi keberadaannya sebagai dalil, karena dalil dihasilkan dari sunnah Nabi. Dan selanjutnya materi kedua akan dipresentasikan oleh Nisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis ijma'. Yang pertama, ijma' syar'i. Ijma' syar'i ialah setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Yang kedua, ijma' sukuti adalah sebagai mujtahid menampilkan pendapat secara jelas mengenai sesuatu peristiwa yang sistem fatwa atau dalam majelis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau komentar terhadap pendapat tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaan. Kekuatan ijma' sebagai hujjah. Dalil-dalil yang menunjukkan pada hujjah ijma'. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari sahabat Umar bin Khattab. Artinya, ingatlah barang siapa yang menempati surga, maka bergabunglah, ikutlah jamaah, karena syaitan
bersama orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari 2 orang daripada orang yang menyendiri. Firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenarannya baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Kekuatan ijma sebagai hujah. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa mengikuti pendapat orang-orang mukmin berarti suatu hal yang ditetapkan berdasarkan ijma. Dengan demikian, ijma dapat dijadikan hujah yang harus dipergunakan untuk menggali hukum syara, istibat, dan nas-nas syara. Referensi konsep ijma Imam Syafi'i dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini. Pendapat Imam Syafi'i secara umum mengenai ijma sangat responsif terhadap permasalahan, khususnya dalam pandangan atau pendapat secara kolektif, terutama pendapat masyarakat. Lebih jauh lagi, Imam Syafi'i menggunakan keberataannya dengan ijma yang ditetapkan secara diam-diam atau ijma sukuti. Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, konstruksi pemikiran Imam Syafi'i sangat relevan dengan kondisi sekarang, yang mana pembaruan dan perkembangan pemikiran tentang hukum Islam yang tidak statis atau kaku. Ini kita bisa lihat dengan pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan zaman dan tempat. Ketika kita berada di Madinah dan di Mesir, beliau mengubah pandangan sesuai dengan kondisi dan tempat, atau lebih dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Peran beliau sangatlah besar dalam menetapkan dasar-dasar hukum Islam. Pemikirannya yang sangat kontroversial sangat berharga dengan memberikan kontribusi dalam hukum Islam, terutama dalam akar jurisprudensi Islam, di mana kekuatan intelektualnya sangat tegas, sehingga beliau dikenal sebagai bapak jurisprudensi. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mei. Silahkan. Selanjutnya saya di sini melanjutkan pemateri dari Mbak Fikroton. Contoh penerapan ijma. 1. Haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan lelaki non-muslim. 2. Ijma bahwa sholat fardu hukumnya fardu ain. 3. Wajib memilih khalifah atau pemimpin dengan tenggang waktu 3 hari sebelum masa kepemimpinan sebelumnya habis. 4. Boleh menggunakan sejenis cat selain warna hitam untuk rambut. 5. Hukum menyukur jenggot sampai habis adalah makruh. Sebaiknya hanya merapikan saja. Kias. Definisi kias. Kias secara etimologi artinya menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Kias secara terminologi menyamakan cabang dengan yang pokok atau as di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama antara keduanya. Menurut Abdul Wahab Khalib, adalah menghubungkan suatu kejadian tidak ada narsnya kepada sesuatu yang ada narsnya dalam hukum yang ditetapkan oleh nars karena ada kesamaan dalam dua kejadian dalam ilat hukumnya. Menurut Muhammad Abu Jarrah, menyamakan sesuatu yang tidak ada narsnya hukumnya dengan sesuatu yang ada narsnya hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Unsur-unsur kias dibagi menjadi 4. 1. Cabang. 2. Pokok. 3. Hukum. 4. Sebab atau ilah. 1. Cabang. Sesuatu yang tidak dinaskan
hukumnya yang diserupakan atau dikiaskan. Di dalam istilah usul disebut alfa atau al-makis atau al-musyabbah. 2. Pokok hukum asyal yaitu hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. 3. Hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. 4. Sebab yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya. Dalil-dalil kehujahan kias. 1. Firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 104 yang artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama begitulah kami akan mengulanginya. Dan yang kedua dari Quran surat Fatir ayat 9 yang artinya dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Allah Ta'ala menyerupakan pengulangan penciptaan dengan pemulanya dan menyerupakan menghidupkan yang mati dengan menghidupkan bumi. Ini adalah kias. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab kias, yaitu pada jenis-jenis kias. Nah, di presentasi kali ini jenis-jenis kias dibagi menjadi 5 pembagian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, perbandingan ilat pada furu' dan ilat pada asalnya. Untuk pembagian ini, yaitu ilat pada furu' dan ilat pada asalnya, ada 3 macam kias. Yang pertama kias aulawi, yang kedua kias musawi, kemudian yang ketiga adalah kias al-adna. Kias aulawi adalah kias yang hukum furu'nya berlakunya hukum furu' yang lebih kuat daripada hukum asalnya, itu kias aulawi. Jadi hukum pada furu' lebih kuat daripada hukum pada asal, itu kias aulawi. Contohnya yaitu hukum asal yang menetapkan untuk perlarangan berkata kasar atau kepada kedua orang tua, dikiaskan dengan hukum memukul orang tua atau berlaku kasar kepada orang tua. Nah, hukum berlaku kasar ini dikiaskan dengan hukum berkata kasar kepada orang tua. Akan tetapi hukum berlaku kasar atau bertindak kekerasan kepada orang tua ini efeknya lebih keras daripada berkata kasar kepada orang tua. Oleh karena itu hukum pada furu'nya atau hukum pada cabangnya dia bersifat lebih kuat daripada hukum asalnya. Kemudian yang kedua adalah kias musawi. Kias musawi ini kiasnya antara hukum furu' dan hukum asal dikenai ilat yang sama sehingga hukumnya juga sama. Ya, kadar antara hukum furu' dan hukum asalnya mereka sama. Contohnya hukum merusak harta anak yatim dan memakan harta anak yatim secara zolim. Hukum aslinya adalah memakan harta anak yatim secara zolim, kemudian dikiaskan dengan hukum merusak harta anak yatim. Kedua-duanya mempunyai dampak yang sama, itu merusak harta anak yatim, sehingga dikategorikan menggunakan kias musawi. Kemudian yang ketiga adalah kias al-adna. Kias al-adna ini adalah kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan hukum yang berlaku pada hukum asalnya. Contohnya yaitu kias mengkiaskan bir dengan khomer, ya, mengkiaskan bir dengan khomer. Nah, bir ini dia mempunyai kadar
kemabukan yang lebih rendah daripada khamr, ya, bir mempunyai kadar kemabukan yang lebih rendah, atau mungkin presentasi alkohol pada bir itu lebih rendah daripada presentasi alkohol pada khamr. Namun keduanya dikategorikan minuman atau makanan yang memabukkan, sehingga dia dimasukkan di dalam kias al-adna, di mana furuknya yaitu bir tadi dia lebih rendah daripada kekuatannya lebih rendah daripada kekuatan kias pada kekuatan ilat pada si asalnya, si pokoknya itu khamr itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu kias jali dan kias khafi. Kias jali adalah kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum asalnya, ya, atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas, namun titik perbedaan antara asal dan furu dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Contohnya yaitu pelaksanaan atau kebolehan mengqashar sholat di perjalanan bagi laki-laki maupun perempuan. Di sini ada perbedaan jenis kelamin, ya, ada ilat perbedaan jenis kelamin. Namun perbedaan ini tidak bisa dikesampingkan. Artinya hukum mengqashar sholat antara laki-laki dan perempuan itu sama. Kemudian yang kedua adalah kias khafi. Kias khafi ini adalah kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya diistimbatkan dari hukum asal atau ditetapkan dari hukum asal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersama zunni. Contohnya, pembunuhan dengan benda berat dan pembunuhan dengan benda tajam yang ilatnya pembunuhan disengaja dalam bentuk permusuhan memiliki ilat kedudukan yang lebih jelas pada asalnya daripada pada kedudukannya di furu'. Nah, kemudian yang ketiga sekarang pembagian dari segi keserasian antara ilatnya dan hukumnya. Dibagi menjadi dua, yaitu kias mu'athir dan kias mulaim. Kias mu'asir ini adalah kias yang diibaratkan dengan dua definisi. Yang pertama, kias yang ilat penghubung antara asal dan furu' ditetapkan nas yang shari atau ijma'. Yang kedua, kias yang ain sifat atau sifat itu sendiri yang menghubungkan asal dan furu' berpengaruh dengan ain hukum atau hukumnya. Untuk contoh yang pertama ini adalah contoh kewalian menikahkan anak di bawah umur dengan kewalian dalam harta anak di bawah umur. Nah, kedua-duanya ini memiliki ilat belum dewasa. Oleh karena itu ilat ini juga ditetapkan berdasarkan ijma'. Jadi tidak ada pada nas, tapi ditetapkan berdasarkan ijma'. Kemudian yang kedua yaitu contoh yang kedua dari yang ain sifatnya, yaitu minuman keras selain yang dibuat dari anggur atau disebut dengan nabiz kepada khamar dengan ilat memabukkan. Ilat tersebut yang menghubungkan dengan hukum haramnya yang dapat memabukkan. Jadi minuman atau makanan yang dibuat dari selain anggur tapi dia bersifat memabukkan, dia tetap dikiaskan dengan khamar dengan menggunakan kias ain sifatnya, yaitu sifatnya memabukkan. Oke, selanjutnya yang keempat adalah pembagian kias dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada kias itu. Yang pertama adalah kias makna. Kias makna adalah kias dalam makna asal, maksudnya kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara asal dan furu' tidak dapat dibedakan, sehingga furu' itu seolah-olah asal itu sendiri. Contohnya seperti membakar harta anak yatim atau merusak harta anak yatim. Ini disamakan dengan ilat memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, keduanya memiliki ilat yang sama, yaitu merusak harta anak yatim. Nah, dari kias ini furu'nya yaitu membakar harta anak yatim atau merusak harta anak yatim itu disamakan dengan asal
dari hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong berlakunya hukum asal. Contohnya nazib kepada khamar. Nazib itu minuman memabukkan yang tidak berasal dari anggur kepada khamar. Kalau khamar kan minuman memabukkan yang berasal dari anggur, dengan ilatnya adalah rangsangan yang kuat yang ditimbulkan dari minuman ini, sehingga jelas terdapat dalam ilatnya adalah rangsangan kuat yang jelas terdapat dalam asal dan furu'nya. Kemudian yang ketiga adalah kias dilalah, yaitu kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan atau kelaziman bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Contohnya nabis kepada khamar dengan menggunakan alasan bau menyengat, di mana bau itu merupakan akibat lazim dari rangsangan kuat dalam sifat memabukkan. Kemudian untuk pembagian yang terakhir, yaitu pembagian kias dari metode masalik yang digunakan dalam asal dan furu'. Yang pertama ada kias tort atau kias tordun, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode tort. Tort maksudnya adalah penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya titik keserasian yang berarti. Kemudian yang selanjutnya adalah kias sabrun, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode sabru dan taksim. Sabru wa taksim maksudnya meneliti kemungkinan sifat yang terdapat dalam asal, kemudian meneliti dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak pantas menjadi ilat. Maka sifat yang tertinggal itulah yang menjadi ilat untuk hukum asal tersebut. Kemudian ada kias syabah. Kias syabah adalah kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode syabah. Syabah yang dimaksudkan adalah sifat yang memiliki kesamaan. Kemudian yang terakhir adalah kias ihalah. Kias ihalah ini adalah kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ihalah. Munasabah adalah hubungan keserasian dan kesesuaian antara ilat dan hukumnya. Itu tadi merupakan pembagian-pembagian ilat. Selanjutnya adalah syarat-syarat penetapan kias. Syarat-syarat penetapan kias di sini dibagi menjadi 5 syarat. Akan tetapi penulisan angkanya kelebihan 1 ya. Aslinya hanya ada 5. Yang pertama, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Kemudian hukum asalnya sabit atau tetap dengan nas atau ijma. Nas itu dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma. Kemudian yang ketiga, pada hukum asal terdapat ilat yang diketahui. Jadi ilatnya diketahui, tidak ilat yang tersembunyi. Kemudian yang keempat, ilatnya mencakup makna yang sesuai dengan hukumnya. Yang terakhir, ilat tersebut ada pada cabang atau fara', sebagaimana ilat tersebut juga ada pada pokoknya atau asalnya. Penjelasan selanjutnya adalah kedudukan kias pada hukum Islam. Kias pada hukum Islam menempati 2 kedudukan. Yang pertama sebagai sumber hukum Islam, yang kedua sebagai metode penggalian hukum atau metode ijtihad. Kalau sebagai sumber hukum Islam di sini sudah dikatakan oleh Abu Hasan Al-Basri bahwa penerapan hukum yang terdapat dalam asal kepada fara atau cabang yang belum terdapat di dalam hukum, yang belum terdapat di dalamnya hukum dapat dilaksanakan apabila apabila dalam asal dan fara ini memiliki kesamaan ilat. Nah, jadi seorang mujtahid dapat mengistimbatkan hukum tersebut. Kemudian kias sebagai metode penggalian hukum atau ijtihad. Menurut Imam Asy-Syafi'i, kias sama dengan ijtihad. Kias dan ijtihad adalah 2 lafaz yang mempunyai makna yang sama. Berdasarkan pandangan seperti inilah kiranya Imam Asy-Syafi'i membentuk istihsan, al-mas'alah dan al-mursalah dan lain sebagainya.
Yang terakhir adalah contoh penerapan kias dalam kehidupan sehari-hari. Di kasus kekinian atau yang sudah marak terjadi, yaitu semisal pacaran, dalam tanda kutip pacarannya ini melebihi batas, sampai pegangan tangan, sampai berzina mungkin, nauzubillahi min zalik. Nah, pacaran yang semacam ini dikiaskan dengan perbuatan mendekati zina, sebagaimana dalil mendekati perbuatan zina ini sudah Allah tuliskan dalam surat Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena kasus pacaran yang tidak ada nasnya, jadi tidak ada redaksi dalam Al-Quran ataupun hadis yang jelas-jelas mengharamkan pacaran, karena zaman dahulu pacaran itu belum ada istilahnya pacaran, maka hukum untuk pacaran ini dikiaskan dengan hukum mendekati zina karena memiliki persamaan, yaitu sama-sama mendekati perbuatan zina. Karena perbuatan zina hukumnya haram, maka pacaran memiliki hukum haram karena memiliki persamaan tersebut. Naktafi bihadzal qadar. Kalau ada pertanyaan, tanggapan, masukan dan lain sebagainya, silahkan disampaikan melalui media yang sudah disediakan. Wa naktubu wa nastaghfiru minkum. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.